Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua tidak kekurangan suatu apapun. Kalaupun yang honor masih belum cair-cair ya Tommy ya, maafkan Ibu karena memang bukan kuasa Ibu. Karena kemarin kami baru rekon. Kabarnya kalau setelah rekon insya Allah nanti bisa dibayar gajinya. Walaupun sampai detik ini saya belum dapat jawaban dari Pak Antri. Nah, Bapak Ibu tidak lupa kita selalu menyanjungkan puji syukur kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, barangkali ada beberapa hal hari ini yang ingin saya bicarakan sebelum kita masuk ke materi yang akan diberikan oleh Eka hari ini. Kurang lebihnya diseminasi ya, tapi kalau diseminasi ini waktunya panjang ya. Jadi di sini kurang lebih saya berbagi praktik baik saja ya, berbagi praktik baik tentang disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif ini kita juga sudah pernah pelatihan ya, ada pelatihan, bahkan kita juga pernah mendatangkan dari dinas Bu ya tentang disiplin positif. Terus di PMM juga ada disiplin positif. Tapi di sini saya ingin berbagi praktik baik yang pernah saya pelajari di pendidikan calon guru penggerak. Di sini saya bukan mau menggurui ya, kita belajar bersama, kita refleksi bersama selama kita menjadi guru, apakah kita sudah melaksanakan disiplin positif. Seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di hari ini untuk ikut serta dalam berbagi praktik baik saya. Oke, next. Ya, ini aksi nyata tentang budaya positif. Lanjut. Oke, budaya positif. Kita refleksi bersama ya Bapak Ibu, selama kita menjadi guru ini mungkin sudah ada yang puluhan tahun. Kita refleksi dulu ya. Penerapan disiplin di sekolah kita apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali kira-kira? Atau mungkin masih bingung nih, apa sih disiplin positif itu Bu? Oke, kayaknya masih perlu ditinjau, iya. Nanti kita tinjau bersama ya, apa itu disiplin positif. Yang kedua, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu ya? Nanti kita cari tahu bersama-sama ya apa disiplin itu. Kemudian apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Ya, kayaknya mungkin nilai-nilai kebajikan ini mungkin ada yang masih baru mungkin ya kebajikan. Kalau mungkin dulunya bukan nilai-nilai kebajikan, mungkin yang dulunya nilai-nilai kebajikan tuh mungkin moral ya, moral. Oke, moral. Kalau sekarang nilai-nilai kebajikan. Oke, next yuk. Ya, dalam konsep utama budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma belajar kita sekarang sudah mulai bergeser atau berubah ya. Kita di sekolah 236 ini sudah mulai bergeser kurang lebih 2 tahun, bahkan 3 tahun berjalan ini. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ya, next. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Kita sudah tahu profil pelajar Pancasila, kita sudah menjalankannya kurang lebih 2 tahun, hampir berjalan 3 tahun ini ya. Next. Oke, yang selanjutnya, nah inilah disiplin positif ya.
Disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini budaya kita ya, budaya yang sudah kita yakini mungkin selama ini ternyata kurang tepat budaya yang ada di yang kita yakini ini ya, maka harus dirubah budaya yang kita yakini, harus kita berubah menjadi disiplin positif. Merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, dulunya kita kalau ngomongkan disiplin itu pasti larinya hukuman. Ternyata harus kita geser, harus kita rubah pemikiran kita ini ya. Jadi harus kita rubah mindset kita, pikiran kita tentang disiplin. Jadi bukan lagi hukuman ya. Nah, ini yang warna merah ini artinya harus kita jalankan mungkin ya. Capai. Oke. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu dari dalam dirinya. Jadi dia itu melakukan sesuatu itu berdasarkan dari dalam dirinya, dari hatinya, bukan karena faktor ekstrinsik atau dari luar ya. Nah, ini yang harus kita camkan ya, yang harus kita benahi. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, yang semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar ya untuk mendapatkan yang kita inginkan. Ini kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi, kita sebagai orang dewasa juga memerlukan kebutuhan dasar bertahan hidup. Begitu juga dengan anak-anak kita, siswa-siswa kita, peserta didik kita juga memiliki kebutuhan dasar bertahan hidup. Di sini contohnya makanan, kesehatan, rumah, dan keamanan. Ini anak-anak juga membutuhkan. Misalnya nih di sekolah dia misalnya nangis atau mungkin dia cemberut, pagi-pagi sudah cemberut, lesu. Kita tanyain kenapa. Mungkin ada yang, iya bu, gak sarapan, lupa bu, misalnya tadi kesiangan. Nah, ini berarti dia juga kebutuhan dasarnya kurang di pagi hari. Seperti itu. Bisa mempengaruhi tidak kira-kira ibu dalam belajarnya? Sangat berpengaruh juga ya. Belum sarapan biasanya. Gurunya juga kalau belum sarapan emosi juga ya. Betul. Oke, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kita orang dewasa saja juga butuh kasih sayang dan rasa diterima dengan keluarga, dengan teman. Begitu juga dengan anak-anak kita. Dia juga membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya, contohnya rasa diterima di teman-temannya mungkin, atau dalam kelompoknya, atau dengan gurunya. Mungkin ada yang masih berpikiran, anak ini misalnya jorok, misalnya kan, bajunya tidak rapi, atau anak ini ingusan, males aku nak ngajarinya.
Mungkin ada yang seperti itu, dia merasa aku tidak diterima sama ibu guru ini atau bapak guru ini. Jadi kita perhatikan ya, kita sadari, kita istilahnya kita cari tahu dulu ya alasan anak ini kenapa. Oke, kemudian ada penguasaan. Penguasaan ini contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, mungkin anak-anak itu melakukan sesuatu itu mungkin ada dasarnya. Mungkin dia di kelas itu hari itu mungkin dia banyak tingkah, mungkin ada dasarnya kenapa dia melakukan itu. Mungkin ada salah satu kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi olehnya. Mungkin anak itu butuh penguasaan atau kebebasan atau kesenangan seperti itu ya. Kemudian ada kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini termasuk kebutuhan dasar kebebasan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, jadi kita selidiki dulu kenapa anak ini melakukan sesuatu di dalam kelas itu. Apakah dia kurang atau mungkin dia tidak mendapatkan kebutuhan dasar yang dia inginkan pada hari itu. Jadi tidak semua anak itu mood belajarnya baik setiap hari. Ada yang mungkin ada masalah dari rumah. Jadi jangan langsung kita marahi, jangan langsung kita tegur. Kita tanyakan dulu apa masalahnya. Oke, next Bu. Oke, motivasi perilaku manusia. Nah, jadi manusia itu melakukan tingkah laku pasti ada motivasinya. Apa? Ya, tadi dasarnya itu mungkin dia butuhkan kasih sayang atau mungkin dia butuh misalnya lanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada tujuannya anak itu berperilaku ya. Oke, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi anak itu mungkin melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini namanya motivasi ekstrinsik. Jadi murid itu melakukan misalnya di dalam kelas itu dia melakukan piket. Misalnya dia tidak piket, takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik dari luar ya, jadi bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ada yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini murid melakukan disiplin dari diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, ini yang dari dalam dirinya. Dia melakukan hal atau melakukan sesuatu itu berdasarkan nilai kebajikan yang dia yakini. Ya, selanjutnya Bu. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Hukuman itu tidak nyaman, hukuman itu membuat murid takut, ya, memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Nah, ini kalau kita memberikan hukuman. Jadi mulai sekarang jangan lagi kita memberikan hukuman karena ada ada negatifnya untuk peserta didik kita ya, untuk anak-anak kita. Selanjutnya ada penghargaan. Ya, penghargaan ini juga kurang bagus. Ya, kurang bagus kalau kita memberikan penghargaan. Jadi penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, inilah makanya kita sekarang tidak boleh memberikan ranking ya. Jadi bisa membuat merusak hubungan atau membuat iri temannya. Misalnya sama-sama pinter, ternyata saya rankingnya di bawah dia misalnya.
Itu merusak hubungan nantinya. Kurang efektif, mematikan kreativitas. Nah, misalnya nih ada anak sebenarnya dia punya kreativitas yang bagus, tapi ternyata misalnya kita cuma yakin sama anak yang pintar saja. Nah, yang anak punya kreativitas tadi aja mati kreativitasnya, ya. Aku nggak dianggap sama ibu gurunya atau bapak gurunya, males. Punya saya nggak pernah nih misalnya dihargai sama ibu gurunya, seperti itu. Oke, lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya. Konsekuensi bersama mungkin di kelas ya. Oke, konsekuensi bisa menguatkan jangka pendek, perlu monitoring. Nah, sebenarnya ini masih kurang yang konsekuensi. Karena penguatan jangka pendek. Kalau pendek itu mungkin hanya 1 tahun saja ini. Saya dengan misalnya Bu Uli, saya harus konsekuensi yang dibuat di kelas 6 saja dengan Bu Uli. Nanti sudah dengan Bu Uli enggak lagi. Nah, itu jangka pendek kalau konsekuensi ya. Perlu monitoring keberkelanjutan. Jadi perlu dimonitoring terus kalau konsekuensi ini. Selanjutnya stimulus respon ya. Ini juga harus perlu stimulus, kemudian harus direspon juga kalau konsekuensi. Murid menghormati peraturan. Nah, dia cuma menghormati saja, tetapi tidak meyakini, ya. Dia tidak yakin yang ada di dalam dirinya atau yang nilai-nilai kebajikan. Kemudian menghilangkan waktu untuk merenungi kesalahan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, di sini dia cuma, saya cuma melakukan ini saja. Dia tidak merenungi kesalahannya. Dia tidak sadar salahnya seperti ini, apa yang harus saya lakukan, bukan dari dalam dirinya, ya. Nah, ini yang dianjurkan, restitusi atau konsep disiplin ya. Jadi di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi anak itu kalau bisa harus bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukan tadi dari dalam dirinya sendiri. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Bukan misalnya apa yang harus kamu lakukan hari ini, kamu melakukan kesalahan ini, tetapi tidak berjangka panjang. Salah. Kalau berjangka panjang, misalnya sudah kalau di kelas 1 nih kemarin sudah ada misalnya dia buat kesalahan dengan temannya, ngejek dengan temannya. Terus saya tanya, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu ngejek kawanmu sampai nangis, minta maaf Bu. Nah, berarti dia sudah meyakini kalau dia melakukan kesalahan minta maaf. Terus ada lagi, buang sampah sembarangan. Apa yang harus kamu lakukan? Bersihkannya Bu. Nah, berarti dia sudah meyakininya, sudah tahu dirinya apa yang harus dia lakukan. Oke, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini harus kita tekankan kepada anak ya, untuk selalu menghormati dirinya dan orang lain. Kalau dia melakukan kesalahan atau melakukan yang negatif, apa dampaknya kepada dirinya sendiri? Apa dampaknya untuk orang lain? Ini harus kita tanamkan ke dalam diri anak. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrolnya sendiri. Jadi di sini dia harus mengontrol dirinya sendiri. Ya, apa yang harus dia lakukan, apa konsekuensinya nanti kalau saya melakukan itu. Oke, murid bersemangat. Nah, karena dia sudah meyakini dalam dirinya sendiri, maka dia akan bersemangat. Tetapi kalau dia hanya misalnya konsekuensi saja atau bukan hukuman, dia tidak akan muncul dari dalam dirinya. Ya, kalau sudah muncul dari dalam dirinya, mungkin anak itu akan bersemangat. Oke, next Bu. Konsep disiplin, ya, pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, kita kayaknya juga sudah pernah belajar segitiga restitusi, ya. Waktu kita ada pelatihan dari dinas. Oke, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, ini
pengertian dari restitusi. Jadi kita tidak boleh menghukum lagi, tetapi kita harus merestitusi ya. Oke, ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, jadi sebenarnya yang menebus kesalahan tadi juga salah, tidak boleh menebus kesalahannya dengan menyapu atau meminta maaf, itu juga kurang bagus ya. Tetapi dia harus belajar dari kesalahannya. Kalau kesalahannya dia membuat kawannya nangis, nah apa yang harus dia lakukan? Belajar dari kesalahan itu apa? Iya bu, nggak lagi misalnya akan ngataui kawan atau nyalahi kawannya, seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, perbaiki hubungan dengan minta maaf tadi juga bisa sebenarnya memperbaiki hubungan. Kesalahan dia dengan temannya itu juga bisa perbaiki hubungannya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada peserta didik itu, kira-kira apa nih yang bisa kamu lakukan dengan kesalahanmu ini. Jadi tawarkan terlebih dahulu. Jangan langsung misalnya kamu harus bersihin ini, nyapu, atau kamu harus misalnya ngepel WC atau bersihin WC. Ternyata tidak boleh seperti itu. Tanyakan terlebih dahulu dia mampunya apa, dia sanggupnya apa. Kemudian menuntun untuk melihat dalam dirinya. Nah, ini termasuk menuntun untuk melihat dalam dirinya. Dia mampunya di mana? Kalau dia misalnya tadi kita suruh membersihkan WC, dia nggak mampu misalnya, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Berarti jangan, ya seperti itu hukuman, tidak boleh. Jadi misalnya mampunya apa? Minta maaf bu, saya mungkin meyakini saya nggak akan lagi buat kesalahan. Seperti tanyakan ke siswa sering terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau hukuman itu guru menghukum dengan bernyanyi 10 lagu nasional. Nah, biasanya seperti itu ya. Terus siswa membersihkan toilet, siswa berlari mengelilingi lapangan. Itu kalau hukuman yang sering kita lakukan. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk siswa yang terlambat, tidak ada pengulangan penjelasan materi dan dia otomatis tertinggal penjelasan dari guru. Itu konsekuensinya. Nah, oke, kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi kalau konsekuensi siswa hanya menghormati peraturannya saja. Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Ya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu kalau restitusi. Oke? Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang berhubungan dengan kita. Kita masuk yang mana kira-kira? 1 penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, 3 teman, 4 monitor atau pemantau, 5 manajer. Kira-kira kita yang mana nih? Manajer. Mana bu? Monitor atau pemantau bu? Jigo event. Ada yang ngomong jigo event. Ya. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Ini yang harus kita refleksi ya. Kita masuk kemana ini? Kalau penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini kalau penghukum. Jangan ya kita ya. Jangan sebagai penghukum. Oke. Kemudian kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Udah kesian sama orang tua kamu. Betul. Udah kasihan udah sama orang tua kau. Sekolah cuma main-main baik. Jadi tujuan semua Itu level adalah itu, pembuat merasa bersalah. semua level itu pernah kita lewati. Betul Bu. Cuman kalau pacar jangan dominan, yang paling pucuk itu. Jangan yang paling pucuk itu jangan kalau bisa ya. Jadi bergeser ke nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jangan yang nomor 1. Jangan ya dek ya. Jangan dek ya.
kalau bisa jangan Bu. Kalau bisa Jangan yang menghukum tadi. bahasanya astagfirullah. Iya, boleh dah itu. Itu mana masuk mana kira-kira? Kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi anak mungkin langsung tunduk. Iya. Ya Allah nak jadi apa kau ini nak? Pasti kan? Iya. Kalau idealnya itu kita tuh harus di nomor 5 itu idealnya. Tapi iya nyatanya kita pasti melakukan yang nomor 1 sampai 4. Nomor 2 tuh sering. Tapi tanpa disadari itu. Iya, tanpa disadari karena memang keadaan. Tapi kan semakin kita memahami Jimbaika tadi kita tuh turun. Kagak lama-lama ke manajer. Cuma ya lama. Perlu proses. Iya. Baru yang menerima. Jangan ya Bu ya. Kalau sudah jadi manajer kan tidak jadi yayasan. Bisa. Betul. Manajer itu masih di bawahnya ketuanya ya. Ya. Jadi bisa dipahami ya mana kita kontrolnya di posisi yang mana. Bisa jadi teman, mungkin anak itu juga butuh misalnya guru itu seperti teman. Aku ya kalau misalnya budak tuh apa budak tuh diem baik. Itu Nah. mantau berarti ya, mantau. Ya, itu memantau juga. Oh, berarti kalau masuk juga 4 itu. Nah, Itulah kadang tuh cuman ada yang dominan. belum tahu kan berarti. Sebenarnya sudah kita jalankan, cuman kita belum tahu kan. Ya. Kita sudah. Kalau mantau itu termasuk enggak kita kesel marah di meja B tapi tidak tindak. Nah, itu termasuk mantau Bu. Mantau anak itu apa yang dilakukan anak itu. Yo itu kan kesel yo. Murid sadar. Sadar. Nanti anak itu akan sadar sendiri. Itu juga. Kalau yang anaknya ngerti pasti Gue nggak sama orang meninggal dia malah ketawa. Apa jadi? Kalau minta pasti ada dasarnya Bu apa yang membuat dia ketawa itu. Pasti ada dasar kebutuhan apa yang belum terpenuhinya. Tadi kan ada kebutuhan dasar manusia tadi. Kebutuhan dasar tadi cuy, misalnya kasih sayang orang Kasih sayang orang tua, makanan. atau kebutuhan pokoknya makanan. Iya. Atau mungkin tadi yang kesenangan tadi. Iya. Ya kan, ada kan kebutuhan dasar yang dia senang kalau dilihat gurunya. Jadi dia, iya. Pak Tommy, nah misalnya kan, senang kalau dilihat Pak Tommy. Jadi dia banyak gerak, banyak tingkah, mungkin kan ada dasar. Sip lanjut. Oke, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa membolos dari jam pelajaran. Nah, kalau kita mungkin SD belum ada ya yang bolos dari jam pelajaran. Cuman ada juga mungkin yang terlambat misalnya. Nah, kita baca penghukum patuhi aturan sekolah lalu berlari keliling lapangan. Nah, ini kalau menghukum ya. Terus membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Ibu guru kecewa sama kamu. Nah, ini tapi nadanya dengan rendah. Jadi dia itu merasa bersalah langsung nunduk. Nah, atau mungkin di kelas dengan ngapa cak itu ibu misalnya kecewa benar nih kamu cak ini. Ya, dia merasa bersalah ya. Oke, sebagai teman, ayolah yang patuh buat apa bolos. Buat bu guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah, mungkin lain waktu bisa diperbaiki atau jangan lagi dilakukan ya. Itu pemantau kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, dipantau cuma mengawasi ya, jadi pengawas nanti. Oke, manajer. Nah, itu kayak manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, malah datang siang. Apa kesalahanmu Uli? Besok datang siang lagi. Ya. Ya, kalau kelas bawah kayaknya agak susah banget. Sebisa mungkin lah kita di luar. Oke, next Bu. Ayo Bu Uli. Next.
Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan dilanggar. Oh, peraturan Peraturan itu dibuat untuk dilanggar mereka. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Kalau keyakinan Keyakinan itu bisa dilanggar. bisa dilanggar. Tidak yakin, Pak tidak yakin. Nah, kalau keyakinan itu kan buatnya sama-sama. Lah sepakat tuh dia. Kalau peraturan tuh tidak namanya juga diatur. Ya kita pilih Gua mazhab yakin. Ya betul, betul Bu Yuli, terima kasih Bu Yuli. Jadi kalau keyakinan itu dibuatnya bersama-sama, kita meyakininya bersama-sama, ya disusunnya bersama-sama. Tapi kalau peraturan itu biasanya hanya sepihak saja, bisa seperti itu. Oke, nah ini pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak berupa pertanyaan yang universal dibuat dalam bentuk positif, kata positif ya, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas. Penuh itu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah melibatkan saat membuat. Nah, ini untuk membuat keyakinan kelas. Saya yakin juga Bapak Ibu guru semuanya sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing ya. Jadi kita wajib membuat keyakinan kelas itu agar kondisi kelas itu bisa berjalan dengan tertib atau baik ya. Nah, ini segitiga restitusi penjelasannya. Jadi ada 3 yang harus kita lakukan kalau kita melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan jadi di sini kita menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki kesalahan. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan kesalahan kita? Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kita meyakini nilai-nilai apa yang kita yakini dalam tubuh kita, seperti dalam diri kita. Nah, ini kurang lebihnya segitiga restitusi. Next, Bu Li. Nah, ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among ya, atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, jadi di sini guru itu sebagai among, ya, sebagai among. Tuh, jadi kita sebagai guru, sebagai menjadi among untuk peserta didiknya atau siswa-siswanya, apa yang harus kita lakukan, ya, kita yakini mana yang terbaik untuk peserta didik kita atau anak-anak didik kita itu yang seperti apa, sebagai guru yang posisi manajer, ya. Jadi among, sebagai among. Mungkin itu saja berbagi praktik baik saya. Mungkin ada yang mau sharing atau berbagi juga di sini. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada ya. Nanti kita bicarakan bersama nih disiplin positif di sekolah kita yang Boleh Kak? Iya. Ada sih kok masukannya lupa. Oke. Bagus lagi langsung di demo ke kita buat kesepakatan ya. Jadi kan bisa polanya tuh cak mano tenang. Oke, mau buat kesepakatan di Sepakatan kantor. Oh, P5. Kesepakatan P5. Oke, boleh. Boleh, itu juga termasuk kesepakatan. Oke. Mungkin bisa apa yang harus kita sepakati? Masih berapa pertemuan lagi, Bu? Masih banyak. Baru 4 ini ya? 3 minggu. 3. Kemarin berapa, Bu Anis? Rencana kita 18. 18 berarti masih ada 15 lagi. Efektif kemarin? 15 hari. Iya,
Tidak, itu hari Sabtu kemarin. Iya kan kita ada Olahraga ya, Pak? ada kita 17-an. lomba 17-an. 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 Hari Sabtu 17. Iya. Oke, kita tiga pelat. Iya, badan Sisa sekitar masih 15. sekitar 14-15 lagi, 14 aktivitas lagi. Apa kira-kira untuk minggu depan aktivitasnya? Baiklah, terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktu yang diberikan kepada saya ya. Terima kasih banyak sudah bersedia atau berkenan menjadi tempat saya berbagi praktik baik ya. Semoga berbagi saya ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru semuanya, bisa kita jalankan di sekolah kita ya. Mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.